Oke, selamat pagi Ibu dosen dengan teman-teman. Di sini kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang review paper kelompok 11 sendiri yang beranggotakan saya, Oli Markayana Yoga Wiratama dengan NIM 672023240 dengan rekan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Gracia Kania Putri Febrisa dengan NIM 67 2023 235. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi mengenai paper. Yang pertama untuk judul paper sendiri yang berjudulkan Effective Skinner Snakeboard Classification for Wisconsin Breast Cancer Datasets. Yang kedua nama author sendiri yaitu ada Yohab Mustaq Akbari Yakub, saya Mas Adnan Khalid. Yang ketiga ada affiliations dari para penulisnya. Yang keempat ada nama jurnalnya yaitu Journal of the Chinese Institute of Engineers. Yang kelima ada volume dan number. Volume dan number di sini tidak disebutkan di dalam papernya. Untuk tanggal terbit online sendiri pada tanggal 22 Oktober 2014, tanggal diterimanya pada tanggal 17 September 2014, tanggal diterima naskahnya pada tanggal 14 Maret 2014. Alamat akses paper ini ada di link ini. Selanjutnya, Untuk outline-nya sendiri, nanti kita akan membahas tentang introduction, relate works, metodologi, experimental result, terus conclusion. Yang terakhir itu adalah kelebihan dan kekurangan paper itu sendiri. Nah, yang pertama nanti saya akan membahas tentang introduction dari paper yang kita sudah review itu. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi dan menjadi penyebab utama kematian, terutama di kalangan perempuan. Menurut data dari National Cancer Institute 2018, sebanyak 266.120 kasus baru dan 40.420 kematian akibat kanker payudara diperkirakan terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2018. Oleh karena itu, deteksi dan diagnosis dini memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan berbasis machine learning telah banyak diterapkan untuk membantu proses diagnosis kanker payudara dengan akurasi yang tinggi. Salah satunya metode yang sering digunakan ialah K-Nurses-Dayport KNN yang mengklasifikasikan data berdasarkan pendekatan jarak antara elemen. Namun performa dari algoritma KNN ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan nilai parameter K serta fungsi jarak yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa KNN dalam mengklasifikasi dataset kanker payudara, BBC, dan WDBC dengan menerapkan berbagai fungsi, jarak, dan nilai K yang berbeda, serta menambahkan proses seleksi fitur untuk meningkatkan akurasi. Dua metode seleksi fitur yang digunakan adalah LE Bayes Linear Support Vector Classifier atau LSVC dan C-Squared Bayes Feature Selection. Dataset yang digunakan diperoleh VC Irvine Machine Learning Repository. Evaluasi dilakukan menggunakan berbagai metrik seperti akurasi, receiver, operating characteristic ROC, area under curve AUC, sensitivitas, serta FI score. Eksperimen dilakukan dalam 3 tahap: tahap seleksi fitur menggunakan ASVC, dan seleksi fitur menggunakan Chi-square. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi pemilihan fungsi jarak yang tepat serta metode seleksi fitur yang optimal dapat secara signifikan meningkatkan performa klasifikasi KNN. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sederhana seperti KNN jika dikombinasikan dengan teknik praproses dan seleksi fitur yang tepat dapat menghasilkan akurasi tinggi dan efisiensi komputasi yang baik dalam mendeteksi kanker payudara. Selanjutnya itu ialah ada metodologi. Nah, metodologi ini menggunakan
rimba KNN untuk mengklasifikasikan dua dataset kanker payudara dari visi Irfan Machine Learning Repository, yaitu WBC dan BDBC. Proses metodologi ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu praproses data, terus seleksi fitur, implementasi KNN, evaluasi performa model. Yang pertama itu ada data processing. Nah, terdapat langkah-langkah awal, yaitu penghapusan kolom tidak relevan. Yang kedua itu penanganan misi fail. Yang ketiga normalisasi atau feature scaling. Kita masuk yang metodologi kedua, yaitu feature selection. Ia itu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Nah, terdapat dua teknik untuk seleksi fitur ini, bisa menggunakan RSVC maupun G-square based feature selection. Kita masuk ke metodologi yang ketiga, yaitu KNN implementation. Nah, algoritma ini itu diterapkan untuk klasifikasi di mana performa sangat bergantung pada dua parameter utama, yaitu nilai K sebagai jumlah tetangga terdekat dan fungsi jarak eksperimen yang dilakukan dengan nilai K berkisaran antara 1 hingga 54. Ternyata ada 8 fungsi jarak yang bisa digunakan melalui KNN implementation, yaitu Euclidean, yang kedua itu Manhattan, yang ketiga itu Minkowski, yang keempat itu Chebyshev, yang kelima itu constant similarity, yang keenam ada correlation, yang ketujuh ada Canberra, yang kedelapan ada Hamming. Terus kita masuk ke metodologi yang keempat, yaitu performance evaluation matrix. Nah, evaluasi ini dilakukan menggunakan berbagai metrik yang dihitung dari confusion metric, yaitu accuracy, recall, specificity, terus precision, FI score, fallout, miss rate, error rate, Matthews correlation coefficient, MCC. Selain itu digunakan pula receiver operating characteristic ROC curve. Terus yang kedua itu ada area under curve AUC untuk menilai kualitas klasifikasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk experience dan result ke bawah akan dijelaskan oleh teman saya. Experiment and result. Yang pertama ada dataset. Penelitian ini menggunakan dua dataset yang diambil dari UC Irvine Machine Learning Repository, yaitu yang pertama WBC, yang kedua memiliki 644 data dengan 10 fitur ditambah satu kolom kelas, sebanyak 16 nilai hilang ditemukan pada fitur bar nuklei. Yang ketiga ada WDBC, yang keempat ada berisi 564 data dan 32 fitur. Dataset ini tidak memiliki nilai yang hilang. Selanjutnya setiap dataset digunakan dalam 3 skenario. Yang pertama WOFS, yang kedua WLSVC, yang ketiga ada WCHI 2. Yang kedua ada pengaturan eksperimen. Eksperimen dilakukan pada perangkat dengan spesifikasi yang sudah tertera di bawah. Parameter utamanya untuk nilai K divariasikan dari 1 hingga 54, yang kedua digunakan dalam 8 fungsi jarak. Yang ketiga ada implementasi menggunakan Python dengan pustaka scikit-learn. Yang ketiga ada hasil klasifikasi pada dataset WBC. Yang pertama ada tanpa seleksi fitur atau WOFS, akurasi tertingginya 46,57% dengan fungsi jarak Canberra-nya K sama dengan 4. Seleksi fitur dengan LSVC atau WLSVC, akurasi tertingginya 47,71% dengan fungsi Euclidean, Chebyshev atau Minkowski, K
sama dengan S atau 10. Seleksi fitur dengan C-square atau WCHI2. Akurasi tertingginya 44,42%. Dengan fungsi Manhattan K sama dengan 1, AUC atau area under curve mencapai 1,00, menunjukkan klasifikasi sempurna. Yang keempat, hasil klasifikasi pada dataset WDBC. Tanpa seleksi fitur WOFS, akurasi tertingginya 46,50% dengan fungsi Canberra-nya K sama dengan 3. Seleksi fitur dengan LSVC atau WLSVC, akurasi tertingginya 48,54% dengan fungsi Euclidean, Minkowski atau Canberra K sama dengan 8 atau 22. Seleksi fitur dengan C-square atau WCHI2, akurasi tertingginya 48,62% dengan Manhattan atau Canberra K sama dengan 7 atau 8. AUC mendekati 0,444, menunjukkan performa yang sangat baik. Yang kelima, waktu latih dan prediksi. Yang pertama, seleksi fitur terbukti mempercepat proses pelatihan dan prediksi. Yang kedua, fungsi jarak correlation memiliki waktu pelatihan tercepat dalam hampir semua skenario. Yang keenam, ada perbandingan dengan sebelumnya. Penelitian ini mengungguli banyak pendekatan sebelumnya. Yang pertama, ANN, CVM, dan teknik hibrid lainnya rata-rata menghasilkan akurasi antara 46% sampai 48,5%. Dengan pendekatan sederhana KNN plus T-square, akurasi 44,42% WBC dan 48,62% WDBC berhasil dicapai. Menurut tabel perbandingan, pendekatan ini lebih efisien dan tidak memerlukan pemodelan kompleks atau ensemble learning. Yang ketujuh, visualisasi. Yang pertama, figur 4 dan 5 menunjukkan grafik akurasi masing-masing fungsi jarak pada WBC dan WDBC. Figur 6 dan 7 menunjukkan ROC curve dan AUC score. Tabel 6 dan 7 menyajikan metrik performa seperti call specificity, FS score, error rate, dan MCC. Untuk conclusions-nya sendiri, penelitian ini mengevaluasi efektivitas algoritma Keener-Snakeburg atau KNN dalam mengklasifikasikan dua dataset kanker payudara, yaitu WBC dan WDBC, dengan menerapkan 8 jenis fungsi jarak dan 3 pendekatan seleksi fitur tanpa seleksi LI-base, LSVC, dan C-square. Studi ini membuktikan bahwa pemilihan nilai K dan fungsi jarak tepat dapat secara signifikan meningkatkan performa klasifikasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa yang pertama, kombinasi algoritma KNN dengan seleksi fitur C-square menghasilkan performa terbaik. Yang kedua, fungsi jarak Manhattan dan Canberra memberikan hasil akurasi dan AUC tertinggi, masing-masing mencapai 44,42% WBC dan 48,62% WDBC dengan AUC hingga 1,00. Seleksi fitur mampu mengurangi waktu pelatihan dan mengorbankan akurasi bahkan seringkali meningkatnya. Dibandingkan dengan model-model kompleks seperti deep learning, ensemble learning, atau pendekatan hibrid, metode sederhana berbasis KNN yang diusulkan terbukti bahwa yang pertama, lebih ringan dari sisi komputasi, yang kedua mudah diimplementasikan, yang ketiga sangat efektif dalam klasifikasi data medis. Dengan demikian, pendekatan ini sangat cocok untuk diterapkan dalam sistem diagnosis berbasis komputer atau computer aided diagnosis untuk mendukung deteksi dini kanker payudara. Temuan ini juga membuka peluang untuk pengembangan model klasifikasi serupa di domain medis lainnya dengan efisiensi tinggi. Untuk kelebihannya sendiri, sederhana dan efisien, menggunakan algoritma KNN yang sederhana namun terbukti efektif tanpa perlu teknis kompleks seperti deep learning atau ensemble models. Hasil akurasi tinggi mencapai akurasi hingga 44,42% WBC dan 48,62% WDBC yang bahkan melebihi beberapa model canggih di studi sebelumnya. Eksplorasi langkah terhadap fungsi jarak, menguji 8 fungsi jarak yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengaruh fungsi jarak dalam performa KNN. Seleksi fitur yang efektif menggabungkan dua metode seleksi fitur untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Evaluasi yang komprehensif menggunakan banyak metrik evaluasi seperti akurasi, recall, specificity, FI score, MCC, AUC, dan lain-lain yang memberikan validasi hasil yang kuat. Aplikasi praktis, model ini mudah diimplementasikan dalam sistem diagnosis medis berbasis komputer atau CAD, terutama untuk institusi dengan keterbatasan sumber daya komputasi. Kekurangan paper yang kami review ini bergantung pada
dataset tertentu, studi hanya terbatas pada 2 dataset dari FCI, WBC, dan WDBC. Hasil belum diuji pada dataset nyata yang lebih kompleks atau data klinis yang tidak terstruktur, tidak menggunakan validasi K-fold, tidak disebutkan pengguna K-fold cross validation yang penting untuk menghindari overfitting dan memastikan generalisasi model. Keterbatasan penjelasan interpretabilitas, tidak membahas interpretasi hasil dari fitur-fitur yang dipilih, yang penting untuk aplikasi medis agar dapat dipercaya oleh praktisi kesehatan. Pengaruh noise dan outlier tidak diuji. KNN sensitif terhadap noise dan outlier, namun studi ini tidak secara eksplisit mengevaluasi performa dalam kondisi data yang tidak ideal. Komputasi potensial lambat untuk dataset besar. Meskipun ringan untuk dataset kecil, KNN bisa menjadi lambat saat digunakan pada dataset besar karena sifatnya yang lazy learning atau tidak melakukan pelatihan eksplisit. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.